Hidup di bantaran kali di Jakarta bukanlah kenyataan yang diimpikan setiap orang. Tapi warga Jakarta seperti Jumsiah tak punya pilihan lain selain bertahan hidup di pinggiran kali. Sejak lahir hingga ia menjadi nenek 4 cucu, Jumsiah tinggal di pinggiran sungai. Alasannya semata-mata karena tak memiliki uang tinggal di tempat yang lebih layak. Karena sudah 54 tahun menjadi warga pinggiran Ciliwung, Jumsiah tak ragu menggunakan airnya yang keruh untuk kebutuhan sehari-harinya. Kalau pakai air kali kan lama-lama bening, kalau direndebin. Kalau air pompa lama-lama butek gitu. Enakan air kali jadi bersih. Kalau air pompa kena baju jadi kuning gitu loh. Kumal, jadinya mendingan di kali, nyucinya enak di kali, bersih, mandi, nyuci, ya, semua. Cuman air aja, air minum aja yang beli gitu. Tak hanya Jumsiah yang menggunakan air Ciliwung untuk kebutuhan sehari-hari. Tak hanya mandi tapi juga menggosok gigi dan memasak. Iya, tiap hari nyucinya di kali sih ya. Nggak takut Mbak, ini kan airnya penuh pencemaran Mbak? Enggak sih, orang tiap hari daripada di kompa ya airnya kotor. Mending di kali. Air Pak? Buang air di kali, mandi di kali, nyuci pakaian di kali. Terus cuma minum doang itu yang beli. Iya. Oh gitu Pak, ini Orang nyuci itu aja beras di kali. Di sekitar pemukiman warga sebenarnya disediakan pompa air dan air tanah. Tapi karena kualitasnya buruk, warga kembali menggunakan air Ciliwung. ya memang setiap hari warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung ini memanfaatkan air untuk kegiatan mandi, cuci, dan juga untuk buang air besar dan juga kecil. Padahal kondisi air yang tercemar justru sangat berbahaya bagi warga yang tinggal di bantaran sungai ini. Justru pemerintah seharusnya lebih peka terhadap nasib dan juga kondisi warga yang tinggal di ibu kota, terutama bagi mereka yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung merupakan salah satu dari 13 sungai yang mengalir di Jakarta. Berhulu di kawasan Puncak, Jawa Barat, Sungai Ciliwung mengalir sepanjang 120 km. Melalui Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok, Jakarta, hingga bermuara di Teluk Jakarta. Sudah sejak dulu Sungai Ciliwung menjadi urat nadi warga yang dilalui Ciliwung. Secara administrasi sekarang terdapat 41 kelurahan dengan total penduduk lebih dari 200.000 jiwa hidup di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung. Di zaman Belanda, sungai ini menjadi urat nadi perdagangan dan sumber air bersih di Batavia. Bahkan seorang tokoh Belanda, Jan Baptist Tavernier, menyebutkan Sungai Ciliwung memiliki air paling bersih di dunia. Tapi kini fakta itu hanya menjadi kenangan indah masa lalu. Predikat Ciliwung sebagai sungai terbersih di dunia sekarang berubah menjadi toilet terpanjang di dunia. Secara fisik Ciliwung tak sedap dipandang, dengan tumpukan sampah dan warna yang keruh serta bau yang tak sedap. Deretan jamban gampang ditemui di bantaran Ciliwung. Kondisi Sungai Ciliwung yang sebetulnya dari original aslinya adalah merupakan sumber air baku utama untuk air minum di ibu kota. Tapi kemudian karena perubahan bentang lahan di daerah hulu, kemudian juga di dalam wilayah DKI sendiri, terjadi perubahan kualitas yang sangat drastis sekali, setidaknya dalam 30 tahun terakhir ini. Sehingga kemudian 10 tahun yang lalu setidaknya kualitas air Ciliwung sudah tidak layak lagi menjadi air baku untuk air minum PAM. Tingkat pencemaran di Sungai Ciliwung memang sangat memprihatinkan. Pemerintah pun bukan tak sadar tentang bahaya pencemaran ini. Kondisi existingnya bahwa Ciliwung pada saat ini sudah dalam kondisi tercemar berat. Tercemar berat. Nah, kalau disebutkan tercemar berat, kita harus bertanya sumber pencemarnya apa? Gitu. Dari hasil pemantauan kita menyatakan di atas 70% bahwa sumber pencemarnya adalah limbah domestik. Limbah domestik yang mendominasi pencemaran Sungai Ciliwung berasal dari sampah-sampah warga yang dibuang ke sungai. Faktor penyebab utama tercemarnya Sungai Ciliwung adalah karena limbah domestik. Limbah domestik ini dihasilkan oleh sampah rumah tangga yang dibuang oleh warga di sekitar bantaran Sungai Ciliwung. Pola hidup yang tidak sehat seperti inilah yang justru memperparah keadaan dan juga tercemarnya Sungai Ciliwung. Selain limbah domestik, limbah industri menjadi penyumbang 30% pencemaran di Sungai Ciliwung.
Sayangnya tidak ada solusi yang terintegrasi yang dilakukan pemerintah untuk menanggulanginya. Masalahnya, problem Ciliwung tak hanya menjadi PR bagi pemerintah Jakarta, tapi juga harus dilakukan menyeluruh antara pemerintah pusat Jakarta dan Jawa Barat. Di titik inilah kemudian tentunya pemerintah pusat ya harus ikut campur tangan, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup, ya lalu kemudian Kementerian Kehutanan. Kenapa? DAS itu kan di bawah pengelolaan sebagian ya kehutanan, lalu kemudian pertanian. Sinergis di antara kementerian lembaga ini adalah kunci keberhasilan penataan Ciliwung. Awal April 2012 lalu pemerintah pusat bersama pemerintah daerah sudah menetapkan target tahun 2030 nanti. Kondisi sungai Ciliwung akan pulih. Artinya air sungai sudah bisa digunakan lagi sebagai air baku untuk kebutuhan air bersih. Apakah target itu akan tercapai? Jawabannya tentu tergantung pada keinginan kuat pemerintah dan juga kerjasama warga di bantaran Ciliwung. Ajakan untuk menjaga kebersihan Ciliwung akan bertabrakan dengan kebutuhan warga bantaran akan air yang mudah diakses dan juga kebutuhan mandi cuci kakus. Selain itu, cara pandang yang sudah mengakar yang menganggap sungai adalah tempat untuk tempat sampah raksasa harus diubah dari generasi satu ke generasi berikutnya. Adrian Zakari, Bayu Pamungkas, Jakarta.